Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Materi pelajaran kita kali ini yaitu tentang Musa. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa. Mari ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Sekarang kami mau belajar, berkatilah kami agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam pelajaran sebelumnya telah dikisahkan mengenai Yusuf. Apakah kalian masih ingat kisah mengenai Yusuf? Yusuf adalah seorang Israel yang dijual oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir dan kemudian diangkat menjadi penguasa oleh Raja Firaun karena ia bisa mengartikan mimpi Firaun. Pada masa kelaparan, Yusuf membawa ayah dan saudara-saudaranya ke Mesir dan menetap di sana. Lama-kelamaan jumlah bangsa Israel semakin banyak. Firaun mulai khawatir dan takut. Jangan-jangan suatu saat nanti bangsa Israel akan menguasai bangsa Mesir. Oleh karena itulah, setelah Yusuf meninggal, terjadilah perbudakan terhadap bangsa Israel. Dan Raja Firaun memerintahkan agar anak laki-laki bangsa Israel yang baru lahir harus dibunuh. Bangsa Israel semakin menderita. Allah melihat penderitaan itu dan Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa adalah keturunan bangsa Israel yang diangkat menjadi anak oleh putri Firaun. Musa artinya diambil atau diangkat dari air. Musa diambil oleh putri Firaun di tepi sungai Nil pada saat ia mandi di sana. Ini bisa dibaca dalam kitab Keluaran bab 2 ayat 1 sampai 10. Nama orang tua Musa adalah Imran atau Amran, itu ayahnya atau bapaknya, dan Yukabat atau Yokebed, itu ibunya. Dan Musa memiliki saudara yang bernama Miriam, yaitu kakak perempuannya, dan Harun, yaitu kakak laki-laki. Nah, ini tampak pada gambar bagaimana putri Firaun sedang menyelamatkan bayi Musa yang diletakkan di dalam keranjang dan dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya sendiri. Setelah dewasa atau besar, sekitar umur 40 tahun, Musa membuat suatu kesalahan besar, yaitu membunuh seorang Mesir. Selanjutnya Musa melarikan diri ke tanah Midian dan tinggal di rumah Yitro. Di Midian, Musa menggembalakan domba. Pada saat Musa menggembalakan domba, Allah menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Saat Musa mendekat, Allah memanggilnya. Musa, Musa.
Jangan datang dekat-dekat, tanggallah kasutmu, sebab tanah yang engkau injak itu kudus. Akulah Allahmu. Lalu Musa memalingkan mukanya, dan Allah berkata lagi, Sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan aku akan menyertai engkau. Lalu pergilah Musa bersama Harun kakaknya untuk menghadap Firaun. Setelah Musa dan Harun menghadap Firaun dan meminta agar bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, Allah memberikan 10 hukuman kepada Firaun. Ke-10 hukuman itu disebut juga tula-tula. Ke-10 tula itu adalah yang pertama, air menjadi darah. 2, katak-katak. 3, nyamuk. 4, lalat pikat. 5, penyakit sampar pada ternak. 6, bara api. 7, hujan es. 8, belalang. 9, gelap gulita. Dan ke-10, anak sulung Mesir meninggal. Pada tula yang ke-10, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kisah mengenai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dapat dibaca dari kitab Keluaran bab 14 ayat 15 sampai 31. Ketika Raja Firaun mengetahui bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, lalu ia menyuruh pasukannya untuk mengejar mereka. Mereka membawa kuda dan kereta untuk mengejar bangsa Israel. Sesampainya di Laut Merah atau Laut Tiberau, Musa mengulurkan tangannya sehingga membuat laut itu terbelah dan orang Israel berjalan di tengah-tengahnya. Pasukan tentara Mesir semakin mendekat. Bangsa Israel yang sedang berjalan menyeberangi Laut Merah menjadi ketakutan. Lalu Musa mengulurkan tangannya sehingga membuat pasukan berkuda bangsa Israel tenggelam. Setelah bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhan menyertai dan menyelamatkan mereka, lalu mereka menyembah dan memuji Allah. Setelah kita mengikuti kisah Musa membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah selalu memperhatikan umat yang berharap kepadanya. Dalam penderitaan pun, Tuhan tidak meninggalkan umatnya.
sikap kita terhadap Tuhan yang selalu menyertai kita adalah harus tetap beriman dan percaya kepadanya. Bangsa Israel yang mengalami perbudakan di Mesir dapat keluar dari situasi penderitaan itu. Allah memanggil Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Pemimpin dan pembebas bangsa Israel yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Kita perlu belajar dari pengalaman bangsa Israel ini bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Dalam penderitaan sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang dapat kita lakukan agar tetap setia kepada Allah adalah rajin berdoa, selalu berpasrah kepada Allah akan apapun yang kita alami. Demikian pelajaran kita kali ini tentang Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Semoga kisah ini membuat kita semakin menyadari, semakin percaya bahwa Allah selalu menyertai hidup kita, apapun keadaan hidup kita, baik senang maupun susah. Allah tidak pernah meninggalkan hidup kita. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena kami sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Berkatilah kami untuk selanjutnya agar kami mampu mengikuti segala firman-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa untuk materi-materi berikutnya. Salam sehat. Tuhan memberkati. Amin.